Puji Tuhan, Shalom. Ya, selamat malam dan senang sekali bisa berjumpa dengan Bapak Ibu Saudara. Saya percaya malam hari ini saudara nanti belum maju, saudara selagi duduk sudah mengalami kesembuhan, yang percaya katakan amin. Haleluya. Sebelum mendengarkan firman Tuhan, saudara boleh toleh kanan kiri saudara, boleh lihat kanan kiri, katakan jangan tidur ya. Hahaha. Karena AC dingin juga malam. Tapi saya percaya ya saudara tidak tertidur ya. Saya khotbah nggak lama, mungkin 3 jam saudara kuat. Nah ya, singkat aja ya. Puji Tuhan. Puji Tuhan, bersyukur malam hari ini kita berjumpa dalam KKR Doa Malam Mujizat. Saya masih percaya bahwa sampai detik ini mujizat Tuhan terjadi. Yang percaya katakan amin. Saya mau katakan kalau gereja sudah tidak lagi ada mujizat, maka gereja itu akan menjadi kering, saudara. Saudara, selama setahun terakhir saya banyak pelayanan di mujizat kesembuhan, juga pelayanan di pelepasan dan pengusiran, saudara. Kita sering nyanyi ya, di saatku tak berdaya, kuasamu yang sempurna, ketika ku berdoa, mujizat itu nyata. Saudara sekedar nyanyi atau saudara percaya? Percaya betul? Amin? Ya, saudara harus yakini dan percaya itu. Karena saya banyak menemukan orang hanya cuman berdoa, cuman nyanyi tapi nggak percaya. Tapi hari ini saya mau bangkitkan iman saudara bahwa mujizat masih terjadi sampai detik ini. Yang percaya katakan amin. Ya, kita boleh kasih tepuk tangan buat kemuliaan nama Tuhan. Haleluya. Saudara, di dalam Tuhan senantiasa setiap hari kita mengalami pertolongan dan mujizat Tuhan. Saya kemarin Selasa ada melayani KKR mujizat kesembuhan di namanya Kabupaten Caruban, saudara. Daerah Caruban, kecamatan itu Kabupaten Madiun ya di Jawa Timur. Saudara pernah membaca di Alkitab tentang bayangan Petrus, saudara? Ketika Petrus berjalan ada bayangan dan orang yang kena bayangan itu sembuh, saudara pernah dengar itu? Dan itu terjadi kemarin Selasa, saudara. Saya datang, saya duduk di belakang seorang ibu. Cuman sayangnya itu ada rekamannya, nanti saya mau minta dengan pihak panitia. Saya duduk di belakang, ada bayangan saya. Saudara tahu apa yang terjadi? Belum khotbah saya, dia sudah berdiri, yang awalnya kakinya sakit dia katakan dia sembuh, saudara. Apa enggak itu mujizat, saudara? Kita boleh kasih tepuk tangan buat kemuliaan nama Tuhan. Saudara, saya sungguh rindu, saudara. Pengalaman kuasa mujizat itu bukan cuma untuk pendeta-pendeta. Jemaat Tuhan bisa ngalami, yang percaya katakan amin. Saya bulan depan akan mengadakan namanya Diklat, saudara. Diklat itu pendidikan dan latihan. Saya mau membimbing, membina jemaat Tuhan. Saudara bisa berdoa buat yang sakit dan menjadi sembuh, yang percaya katakan amin. Loh iya, kuasa Tuhan itu bukan cuma untuk pendeta. Karena Alkitab tidak mencatat untuk pendeta loh. Alkitab mencatat apa? Orang-orang percaya. Boleh dibantu dibuka, tadi saya kasih ayat tambahan Markus 16. Markus 16, nah perhatikan. Tanda-tanda ini akan menyertai pendeta. Tanda-tanda ini akan menyertai orang-orang yang... Saudara percaya kalau saudara doa buat orang sakit bisa sembuh? Loh, kok ragu saudara? Percaya? Loh harus percaya. Loh iya saudara. Kenapa saudara? Saya mau kasih saudara satu visi saudara ya. Kita ada di kota Pontianak, betul? Saya lihat hadir ini mungkin sekitar 50, 60 atau mungkin 70 atau 100 orang saudara. 100 saya bulatkan 100 ya. Kalau 100 orang berdoa buat satu orang dan satu orang sembuh, berapa yang sembuh? 100 orang doakan satu, berapa yang sembuh? 100. 100 orang doakan 10 orang, berapa yang sembuh? 1000. 100 orang doakan 100 orang yang sembuh, berapa orang yang sembuh? 10.000. Kalau saudara semua doakan orang sakit sembuh, apa enggak Pontianak kita bisa menangkan buat kemuliaan nama Tuhan? Tuh, amin? Loh iya. Banyak kita enggak menyadari ini saudara. Apa yang saya lakukan hari ini, itu firman Tuhan semua. Coba kita lihat ya. Mereka akan mengusir setan demi nama Yesus. Mereka akan berbicara bahasa-bahasa yang baru. Glosolalia, bahasa lidah, ayat yang selanjutnya 18. Mereka akan memegang ular di sini lambang setan. Tidak celaka, sekalipun mereka minum racun tidak celaka. Dan mereka akan meletakkan tangan pada orang sakit dan orang itu akan, sekali lagi kita lihat, orang-orang percaya. Saya di Malang saya bimbing bina jemaat, untuk apa? Gak usah nyari pendeta, mereka doa pun yang sakit sembuh, yang percaya katakan amin. Saya datang malam hari ini, saya mau impartasi buat saudara. Supaya saudara gak gampang nyari pendeta saudara. Saya gak mau dikultuskan loh saudara. Kenapa? Karena kalau saudara sudah ngultuskan pendeta,
saudara bisa kecewa loh, karena pendeta masih manusia. Sekali lagi saya katakan, pendeta masih manusia. Siapa yang tidak mengecewakan? Siapa? Tuhan Yesus. Saudara, banyak kita suka cari pendeta ya. Kita pikir ini sakti, ini sakti. Yang hebat itu bukan manusia. Saya enggak hebat, tapi saya punya Tuhan Yesus yang hebat. Jadi malam hari saya bawa saudara, saya impartasi. Saudara percaya. Saudara jemaat pun, kalau saudara percaya, doa buat orang sakit bisa sembuh loh saudara. Loh iya. Loh kalau saudara nunggu saya datang, saudara harus nunggu saya naik pesawat. Tapi kalau saudara sendiri berangkat, saudara tumpang tangan. Sembuh saudara. Loh iya. Saya sendiri loh saudara, saya sering doakan orang sakit menjadi sembuh. Kemarin kaki saya sakit saudara, karena saya setiap hari olahraga sampai 15.000, 20.000 langkah saudara. Kaki kiri saya cedera saudara. Saya mikir biasanya kan saya doakan orang ya. Saya penasaran gimana ya kalau saya doakan diri saya sendiri. Saya tumpang tangan ke kaki saya. Dalam nama Yesus aku percaya sembuh sehat. Ini kaki saya sudah sembuh sehat bisa digerakkan saudara. Karena kita percaya. Dan itu akan dialami oleh orang yang percaya katakan amin. Sekali lagi, saya akan membawa saudara kepada Yesus. Tuh iya. Saya kasih sebuah cerita di awal sebelum kita masuk lebih dalam lagi saudara. Di Malang ada seorang pembicara yang datang, saya dengarkan khotbah beliau. Suatu kali pembicara ini tahun 2008. Dia kagum dengan seorang pendeta saudara. Sekali lagi ya, pendeta masih manusia. Pendeta ini karena dia kagum, tiba-tiba dia bilang, saya boleh pinjam uang enggak? 200 juta. Nah, tahun 2008. Kalau 2024 mungkin sudah sekitar 2 miliar saudara ya konversinya. Nah singkat cerita, karena dia kagum, dia cari bantuan dari kerabat-kerabat sampai terkumpul 200 juta. Diberikan kepada dia. Dan saudara tahu apa yang terjadi? Kabur saudara. Hilang 200 jutanya. Apa yang terjadi? Nanti saudara bisa cek di YouTube ada rekamannya. Bapak pendeta ini berkhotbah. Apa yang terjadi? Ya dia harus nanggung. Karena dia yang rekomendasi uang 200 juta kepada pendeta ini. Akhirnya apa yang terjadi saudara? Harus dicicil. Setiap bulan 5 juta saudara. Dia seorang dosen. Ya, dia seorang dosen. Dan dia punya mahasiswa. Dia di Jakarta punya mahasiswa adalah pengacara dan polisi. Mahasiswanya berkata apa? Kita cari aja itu. Bisa dilacak, ditangkap. Tapi dia katakan apa? Enggak usah Pak, saya sudah mengampuni. Dan puji Tuhan saudara, kuasa pengampunan 200 jutanya sudah lunas Bapak Ibu saudara. Jadi saya mau katakan apa? Pendeta masih manusia. Saya pendeta saudara, tapi saya harus ingatkan saudara, pendeta masih manusia. Banyak kali kita melihat orang mentuhankan manusia, tapi memanusiakan Tuhan. Maksudnya apa? Saudara cari pendeta yang sakti begitu. Saudara lupa, semua masih manusia. Tapi saudara manusiakan Yesus. Saudara anggap, masa Yesus mampu ya? Loh, dia mampu, dia sanggup, dia Tuhan. Malam hari saya bawa saudara kepada Yesus. Selagi saudara dengarkan firman, saudara yang sakit sudah sembuh, yang percaya katakan amin. Ya, saudara perkatakan. Nah saudara, beberapa waktu ini saya juga menginjil saudara. Saya tidak ragu untuk berkata tentang Yesus. Saya diundang kepada sebuah rumah, kepada sebuah keluarga yang punya rumah yang besar yang katanya di situ ada setannya saudara. Saya datang ke situ, saya doa, saya bilang, Anda pasang jimat ya? Dan ternyata betul depan kamar itu ada 8 jimat saudara. Kita bakar bersama dalam nama Yesus. Dan saudara tahu ada ART-nya, susternya yang berkata, Pak saya bisa lihat setan Pak, karena saya dibuka mata batin saya. Saya bilang, mau saya tutup gak? Loh, Pak, tapi yang nutup kan yang harus yang buka bukan Bapak. Saya bisa tutup dalam nama Yesus, saya bilang. Saya punya Yesus. Loh bener tak Pak? Iya. Mau didoakan? Saya doakan dalam nama Yesus ya. Saya tumpang tangan kepada ART itu yang bukan orang Kristen saudara. Dan kemarin saya ketemu, dapat kabar dari juragannya, dari bosnya bilang apa? Puji Tuhan Pak, rumah saya gak ada setan. Dan ART saya gak bisa ngeliat setan lagi Pak. Kita boleh kasih tepuk tangan buat kemuliaan nama Tuhan. Masihkah engkau berani menyatakan bahwa Yesus berkuasa? Saudara harus berani menyatakan Yesus berkuasa. Kemarin saya juga datang ke sebuah laundry besar di kota Malang saudara. Gudang laundry, jadi laundry untuk laundry spray hotel saudara. Katanya di laundrynya ada setan.
Saya datang, terus pegawainya bilang, Pak, banyak setan Pak di sini. Mau diusir nggak? Saya bilang, mau Pak. Cuma nama Yesus yang bisa ngusir. Wow, apakah saudara berani demikian? Kok saya berani saudara? Karena nama Yesus harus dimuliakan dan ditinggikan. Saya katakan kepada dia, saya doakan dalam nama Yesus ya. Ya Pak, enggak apa-apa. Kita doa. Terus terakhir, Bu saya permisi saya doakan Ibu boleh ya? Saya doakan dalam nama Yesus boleh? Ya Pak boleh Pak, yang penting Pak. Saya enggak ngelihat setan dan saya enggak diganggu setan Pak. Oh ketika dia mau didoakan dan percaya dalam nama Yesus. Saudara tahu apa yang terjadi? Saya dapat kabar, Pak senang sekali Pak. Saya sudah tidak melihat setan dan tidak diganggu setan lagi. Karena kita punya Yesus yang berkuasa. Kita boleh kasih tepuk tangan buat kemuliaan nama Tuhan. Saudara, kalau kita tidak ada beda dengan dunia, bagaimana mereka bisa melihat Yesus? Ya, hidup kita harus dipenuhi dengan kuasa, saudara. Ya, saya percaya malam hari ini dia bekerja buat saudara dan saya. Makanya jangan suka cerita setan-setan, sudah cukup. Saudara bisa ngusir setan dalam nama Yesus. Di sini masih ada yang takut setan, saudara? Masih ada? Kalau masih ada takut setan, usir dalam nama Yesus. Loh iya. Kita punya Yesus yang bisa ngusir setan, saudara. Ya, makanya saya punya beban hati buat Kalimantan, saudara. Ya, mau katanya ada dukun lah, mau apa. Kita punya Yesus, nama di atas segala nama. Ya, saudara nggak perlu takut, saudara. Oh saya percaya betul. Saya melihat orang-orang di sini ada yang hatinya menangkap pesan saya pada malam hari ini. Dan kalau saudara menangkap pesan ini, percaya saudara sebagai jemaat pun, saudara dipenuhi dengan kuasa yang percaya katakan amin. Nah saudara, mari kita lihat bagian firman Tuhan ya. Ayat kesukaan kita semua, ayat terakhir. Udah mau selesai ya. Matius 13 ayat 53 sampai 58 saudara. Ya, mari sama-sama kita melihat saudara. Setelah Yesus selesai menceritakan perumpamaan-perumpamaan itu, ia pun pergi dari situ. Jadi Yesus sebelumnya dia berkhotbah tentang pukat ya. Dan setelah itu dia datang ke tempat asalnya. Di mana Yesus berasal? Dari kota Nazaret ya. Nah Yesus pulang ke Nazaret karena Yusuf dan Maria dari Nazaret. Yesus mengajar orang-orang di situ di rumah ibadat mereka, maka takjublah mereka dan berkata, dari mana diperolehnya hikmat itu dan kuasa-kuasa untuk mengadakan mujizat-mujizat itu. Saudara, ini realita yang menyedihkan saudara. Kalau saudara berasal dari satu daerah dan saudara sukses dan berhasil dan saudara pulang, akan ada orang yang iri saudara. Perhatikan, Yesus dia berasal dari Nazaret, dia di Yerusalem dieluk-elukan, dia di kota-kota lain dieluk-elukan, dia pulang ke Nazaret harusnya disambut. Ini tidak saudara. Mereka mengece. Mana kok bisa dia dapat seperti itu? Kita lihat ayat yang selanjutnya. Bukankah ia anak tukang kayu? Loh, bayangkan saudara. Bukankah ibunya bernama Maria? Dan Yesus punya saudara. Karena setelah Yesus lahir, Yusuf dan Maria punya anak-anak yaitu Yakobus, Yusuf, Simon dan juga Yudas. Nah Yudas di sini bukan Iskariot ya, tetapi Yudas yang adalah penulis kitab Yudas, yaitu saudara Yesus yang dia katakan hamba Yesus. Nah jadi diremehkan, loh ini kan anak tukang kayu kok bisa melakukan mujizat. Kita lihat ayat selanjutnya. Dan bukankah saudara-saudaranya perempuan semuanya ada bersama kita? Jadi dari mana diperolehnya semuanya itu? Loh diremehkan saudara. Ini kan anak tukang kayu. Coba ayat selanjutnya kita lihat. Lalu mereka kecewa dan menolak Yesus. Maka Yesus berkata kepada mereka, seorang nabi dihormati di mana-mana kecuali di tempat asalnya sendiri dan di rumahnya. Nah, ini realitas saudara. Kalau saudara dari satu daerah, saudara pergi dan sukses, saudara pulang biasanya loh ya biasanya. Ada iri biasanya. Kok bisa sukses, saya kok gak sukses ya biasanya. Realitanya begitu. Dan ini teralami oleh Yesus. Kita lihat ayat yang terakhir, ini harus diperhatikan. Dan karena ketidakpercayaan mereka, tidak banyak mujizat diadakan. Kunci mengalami mujizat, percaya. Bayangkan saudara, Yesus datang ke Nazaret. Banyak yang menolak dan tidak percaya. Maka mujizat tidak banyak terjadi di situ. Saya bersyukur, saya percaya bahwa perkenan Tuhan ada buat Yestoya, Malang, Blitar, dan Pontianak. Karena ada orang-orang yang percaya. Ketika ada orang-orang yang percaya, maka mujizat itu terjadi. Yang percaya katakan amin. Kita bukan gereja yang hanya fokus pada mujizat, kita juga mulai maju dalam pengajaran.
Kita juga mulai maju dalam banyak hal saudara. Tetapi saudara saya katakan, kalau gereja cuma pengajaran aja nggak ada praktek, ahli Taurat saudara, nyesat-nyesatkan gereja lain, dibilang yang ini salah, ini salah. Tapi kalau praktek aja nggak ada pengajaran, jadi dukun ngeroh, datang ke rumah jemaat, saya melihat ada bayangan di belakang Anda. Saya nggak pernah seperti itu saudara. Saudara saya tanya ya, kalau saudara ketemu pendeta yang dikit-dikit, saya melihat di belakang ada rambut panjang gitu, saudara takut nggak kira-kira? Takut lah, betul ya? Akhirnya saudara jadi kepikiran, tersugesti kan? Makanya saudara pilah dan pilih. Gak semua hamba Tuhan itu hamba Tuhan yang asli, ada yang palsu saudara. Semua bisa diuji, bisa dilihat dari buahnya saudara. Ya, ada pendeta yang dikit-dikit saya melihat bayangan ini, bah. Saya sampai hari ini enggak pernah seperti itu. Tapi saudara bisa lihat buahnya. Ya, saya percaya saudara malam hari ini, saudara percaya, yang percaya katakan amin. Nah untuk mengalami mujizat saudara satu percaya. Kedua juga disertai tindakan. Saya mau cerita saudara boleh ya. Beberapa waktu lalu secara vulgar saudara dan frontal. Ada orang ketemu dengan saya dan dia katakan apa saudara. Oh itu keras sekali dia bilang. Anda pendeta kok gendut? Dia bilang begitu pada saya. Betul, waktu itu saya gendut 113 kilo. Pendeta kok gendut? Mau jadi contoh apa buat jemaat? Cenat, cenut, dak dikdur ya. Tapi saya pikir, oh iya betul juga ya. Dia katakan apa? Kalau kamu pendeta gendut, rakus kamu, makan tok kamu. Saya pikir, ya juga ya. Karena pada saat itu saya rakus saudara. Saya makan semua. Saya makan 5 kali saudara. Ya. Nasi makan 5 kali, piring enggak saya makan saudara ya. Nasi aja. Dari situ saya tahu, oh iya ya, ini teguran buat saya. Saya tidak sakit hati saudara, tapi apa yang saya lakukan? Saya diet saudara. Saya turun 35 kilo dalam 3,5 bulan saudara. Dari situ apa? Saya mau jadi teladan buat jemaat. Oh iya, pendeta harus jadi contoh buat jemaat, betul? Iya. Kenapa? Saya katakan, zaman dulu pendeta mati kelaparan, hari ini mati kekenyangan. Berapa banyak pendeta sudah pasang ring, berapa banyak pendeta sudah diabetes. Berapa banyak pendeta sudah kolesterol, berapa banyak pendeta sudah hipertensi, berapa banyak sudah stroke. Karena nggak jaga makan. Betul apa betul? Iya. Maka saya lakukan, saya jaga kesehatan. Ini di Malang sampai rebutan tanya, Pak tips dietnya apa? Jadi nggak konseling malah saya jadi ahli gizi saudara ya. Ya. Saudara saya mau ingatkan, saya mengasihi jemaat Tuhan di tempat ini dan dimanapun saya berada. Kalau masih suka gula saudara, saya kasih tahu, gula rasanya apa saudara? Manis. Tapi kalau kaki saudara sudah hilang karena gula, saudara nggak akan ngomong gula itu manis saudara. Sekali lagi saya ulangi ya, gula orang bilang manis. Tapi kalau kaki harus hilang karena gula, saudara baru sadar kalau gula itu nggak manis saudara. Saya ingatkan, betul. Saudara suka minum kopi saset-saset itu saudara, itu gula tok itu saudara. Kalau saudara suka minum kopi yang hitam itu lebih bagus saudara, yang digiling saudara. Kenapa? Banyak orang sakit karena gaya hidup. Yang masih suka merokok saya ingatkan saudara. Yang masih suka nggak jaga makan saya ingatkan. Saya di rumah jaga makan saudara, saya jaga betul. Kenapa? Kalau nggak saya jaga kucing masuk ngambil saudara. Saya harus jaga saudara. Ya, olahraga saudara. Kenapa hari ini saya hindari gula? Saya hari ini cuma minum air putih aja cukup saudara. Saya nggak mau minum yang lain saudara. Kenapa? Saya nggak mau di masa tua kaki saya harus hilang saudara. Saya nggak mau di masa tua saya darah saya nggak bisa kering saudara. Luka saya nggak bisa kering saudara. Saya mengasihi jemaat Tuhan, saya ngomong dengan kasih saudara. Sekalian juga pesan dari dokter ini saudara saya sampaikan. Loh iya, betul apa betul? Iya, saudara mesti sehat jasmani rohani loh saudara. Kita jadi orang Kristen juga harus hikmat dan bijak. Oh, Pak saya kan juga doa terus. Saudara coba doa makan durian, minum soda, makan jeroan. Silakan sambil doa saudara, apa enggak habis dalam nama Yesus. Langsung kaku semua saudara. Gak bisa. Saya melihat banyak kehidupan orang Kristen yang enggak hikmat. Makan pol-polan. Saya sekarang jaga malam saya udah enggak makan saudara. Karena saya mau umur panjang saudara. Dan sehat. Iya. Bapak Gembala pun sama, beliau jaga juga kesehatan, Ibu Gembala pun sama.
Beliau jaga kesehatan. Kalau keluar makan bebas tapi pulang langsung diet lagi. Loh iya, harus saudara. Jadi itu juga salah satu tanda mujizat kesembuhan. Karena kita bisa jaga tubuh kita loh. Betul. Ketika saya dengarkan omongan itu saya langsung iya, saya sadar saya harus jaga kesehatan saya. Yang terakhir saudara, tadi yang pertama bicara saudara mesti percaya, kedua saudara mesti juga jaga kesehatan. Yang ketiga, untuk saudara mengalami pertolongan Tuhan, saudara harus tulus, jangan bulus. Saudara, saya dapat satu revelasi, satu pengertian daripada Tuhan. Kenapa ada orang-orang yang susah untuk ditolong atau sukar untuk ditolong? Saudara, tahu ular saudara? Binatang ular tahu? Andai kata nih, misalnya di sini ada ular begitu, di dalam ember misalnya. Saudara mau buka embernya? Enggak mau ya? Kenapa saudara? Dipatok saudara, betul? Saudara lihat ular di di kebun binatang atau di taman safari katakan. Saudara mau buka kandangnya? Tapi saudara lihat kasihan enggak dia di dalam kandang itu? Ada tipe-tipe orang yang seperti ular. Sepertinya mau ditolong. Tapi saudara buka embernya, apa yang terjadi? Dipatok saudara. Tipe-tipe orang seperti ini yang sukar mengalami pertolongan. Karena karakter. Saudara tahu harimau, binatang harimau? Tahu? Kalau saudara ke taman safari dia di dalam kandang, betul? Kenapa saudara gak mau buka kandangnya? Kan kasihan dia di dalam kandang, di penjara itu dia. Kenapa saudara gak mau buka? Kalau saudara buka, dicokot saudara. Dicokot itu apa? Digigit saudara. Karena ada orang-orang yang punya karakter seperti harimau. Dibukakan pintu, digigit yang buka pintu saudara. Saudara mesti rubah, harus punya karakter yang kalau karakter saudara tulus, niscaya Tuhan akan tolong saudara dan saya. Yang percaya katakan amin. Bukan cuma Tuhan yang tolong saudara dan saya. Tapi Tuhan juga bisa pakai orang-orang untuk menolong saudara dan saya. Saudara, sekali lagi kalau saudara hidup di dalam Tuhan, setiap hari akan penuh dengan mujizat. Mujizat gak muluk-muluk yang besar, saudara. Enggak. Kebaikan Tuhan itu ada. Saya mau kesaksian saudara, saya sendiri ngalami. Minggu lalu anak saya ulang tahun, putra saya ulang tahun yang ketiga. Mertua saya datang dari Sidoarjo, dari Krian. Dan mau ketemu dengan anak saya, dengan cucunya. Sehingga kami adakan makan siang bersama, menjamu keluarga dari Krian. Kami sudah rencanakan, saya dan istri rencanakan di restoran A, sebut saja restoran A. Lalu ketika saya antar anak saya ke sekolah, jadi anak saya sejak umur 6 bulan itu udah sekolah saudara. Ini sekarang tahun ketiga udah sekolah. Saya antar, melewati sebuah restoran yang baru, restoran B, sebut saja restoran B. Tiba-tiba hati saya tergerak. Saya bilang ke istri saya, coba makan sini ta. Kita kabarin yuk papa mama kita pindah ke restoran B begitu. Akhirnya kita pindah ke restoran B dan saudara tahu apa yang terjadi? Berkat Tuhan luar biasa buat anak saya. Apa yang terjadi? Kami makan ber-15 orang saudara. Kami sudah siapkan budgetnya. Karena kami yang menjamu, kami yang neraktir, kami siapkan budgetnya. Tetapi Tuhan baik saudara. Tiba-tiba kami ke kasir saudara. Sudah ada yang bayar saudara. Dan yang bayar rebutan 2 orang saudara. Karena tahu kami rebutan 2 orang. Saya yang bayar, gak saya gitu. Saudara kalau engkau tulus, orang itu gak segan untuk menolong engkau dan saya. Yang percaya katakan amin. Tapi kalau engkau punya sifat ular, sekali lagi saya katakan, sukar untuk Tuhan dan orang untuk menolong engkau dan saya. 2 orang ini sampai rebutan akhirnya, yang menang yang salah, yang si A begitu saya sebut. Dan gak murah saudara, karena kami makan ber-15. Berapa? Habis 1,3 juta saudara. Ya kalau dibagi 15 kurang lebih 1 orang 70-80 ribu karena kami makan tengah ya. Jadi makan lauknya itu daging-dagingnya ada di tengah begitu. Sayurnya ada di tengah. Dan saya bersyukur makasih Tuhan. Loh enggak mudah saudara. Dan yang membayar bukan saudara juga. Bukan keluarga juga bukan. Tapi orang yang kenal tahu kami dan memberkati. Artinya apa saudara? Punyalah hati yang tulus. Kalau hati saudara tulus, Tuhan pun dengan tangannya bisa menolong saudara dan saya. Yang percaya katakan amin. Puji Tuhan, saya mau tutup dengan video-video kesaksian saudara. Bisa tolong disiapkan. Saya ada 7 video tapi karena keterbatasan waktu mungkin beberapa multimedia bisa mempersiapkan apa yang akan saya katakan. Saudara,
Saya berdoa buat seseorang saudara. Jadi saya itu hari-hari ini banyak ngobrol dengan dokter, dengan tim medis. Jadi saya juga belajar terus saudara. Sebagai hamba Tuhan kita mesti banyak wawasan, buka wawasan. Ada beberapa penyakit, mohon maaf yang harus saya katakan, sukar saudara. Menurut medis saudara. Tapi kita hidup oleh iman. Salah satunya saya berdoa buat seorang yang stroke saudara. 4 tahun tidak bisa jalan saudara. 4 tahun sukar untuk jalan. Kalau menurut medis stroke sukar saudara. Tapi saya berkata tidak ada yang mustahil bagi Tuhan dan bagi orang percaya. Boleh disiapkan videonya Bapak Sapari. Saya berdoa buat seorang yang stroke dan apa yang terjadi kita lihat Bapak Sapari ya. Video Bapak Sapari boleh ditayangkan. Nah ini saudara. Jadi stroke separuh badannya yang sebelah kiri saudara. Saya doakan ya Pak ya. Sama-sama doa ya Pak ya. Kondisi ini Bapak siapa? Pak Sapari. Tuhan Yesus yang berdoa buat Pak Sapari. Percaya. Tuhan berdoa Pak ya. Dalam nama awalnya datang dengan tongkat Bapak Ibu Saudara. Tiba-tiba bisa berjalan Saudara. Tangan kirinya karena patah tulang ya. Kasih tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Video aslinya saya ajak jalan sekitar 2 menit Bapak Ibu Saudara. Saksi bentar Pak ya. Namanya siapa Pak? Nama saya Pak Sapari. Pak Sapari. Sebelumnya bagaimana? Setelahnya bagaimana? Sebelumnya stroke selama 4 tahun tapi belum sampai jalan. Loncat udah jatuh. Iya. Patah ini 3. Terus kaki nami 3. Bisa operasi. Tapi hari ini Bapak bisa jalan. Siapa yang menyembuhkan? Tuhan Yesus. Kita boleh kasih tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Kita jalan sekali lagi Pak ya. Putar sekali. Oh haleluya. Puji Tuhan, ini tongkatnya tadi ya. Ini ya. Yang ini ya. Saudara lihat saudara. Hari ini puji Tuhan. Kita jalan sambil jalan lagi Pak. Puji Tuhan. Puji Tuhan. Loh enak Pak. Haleluya. Loh enak Pak. Haleluya. Puji Tuhan. Ya kita boleh kasih tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Kita boleh kasih tepuk tangan buat kemuliaan nama Tuhan. Saudara kita hidup oleh iman saudara. Kita harus gunakan mulut kita harus percaya bahwa Tuhan bisa tolong saudara ya. Dan saudara bisa melihat itu saudara walaupun secara medis. Ya dokter boleh mendiagnosa, bebas, mereka ahli. Tapi kita hidup oleh iman saudara. Saudara kalau saudara dikasih pemikiran-pemikiran negatif, kepikiran saudara, betul? Ini gak bisa sembuh Bu, gak bisa sembuh Pak. Tapi kalau saya selalu berkata, percaya Yesus bisa sembuhkan saudara dan saya. Selanjutnya saudara, ada seorang ibu yang matanya katarak saudara. Jadi dia disuruh dioperasi, tapi dia bilang saya tidak mau operasi Pak. Saya percaya Tuhan yang menyembuhkan saya. Awalnya dia matanya rabun, matanya juga berair, cair, istilahnya kurang sehat. Tapi kita lihat mata katarak yang disembuhkan saudara. Haleluya. Saya boleh dibantu mikrofon. Ibu, saya dengar kesaksian kapan lalu Ibu pernah datang yang saya doakan. Dan waktu itu mata Ibu berair ya. Mungkin Ibu boleh cerita namanya Ibu siapa, sebelumnya bagaimana dan setelahnya bagaimana. Silakan Bu. Shalom. Shalom. Saya Ibu Sarah Rohi. Ya. Mata saya itu waktu periksa dokter katanya katarak. Ya. Waktu gambarnya ditunjukkan saya memang kataraknya tebal. Ya. Tapi saya tidak mau dioperasi. Saya cuma pilih kacamata. Ya. Tapi di situ saya percaya bahwa bilang Tuhan saya nggak mau operasi. Saya mau tangan Tuhan sendiri Amen. yang melakukan hal ini. Ternyata waktu saya pulang di rumah itu malam dari sini itu besok paginya sudah tidak berair. Tidak berair, bahkan bisa melihat dengan lebih baik ya Bu ya. Iya lebih baik. Ya saya percaya hari lepas hari nanti akan sembuh. Terus menjadi lebih baik, tapi Iya. ada satu progres. Siapa yang menyembuhkan Ibu? Kita boleh kasih tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Terima kasih, Bapak memberkati. Saya biasanya pujian itu tidak bisa selesai pujian. Ini Tapi
tadi mesti dipotong dengan batuk. Ternyata ini tadi lancar. Wow, double mujizat. Biasanya nggak bisa pujian tapi hari ini lanjut dan badan sehat ya Bu ya. Puji Tuhan, Tuhan Yesus memberkati, sehat selalu ya Bu ya. Ya Tuhan berkati Bu, haleluya. Haleluya, kita boleh kasih tepuk tangan buat kemuliaan nama Tuhan. Luar biasa, jadi mengalami 2 kesembuhan. Yang kedua biasanya kalau nyanyi itu kayak mau batuk-batuk, hilang sudah saudara. Selanjutnya saudara, ada seorang full timer di Malang namanya Pak Oscar ya. 4 tahun yang lalu kejatuhan motor saudara ya. Saya bingung kok kejatuhan motor bukan kejatuhan rezeki gitu saudara ya. Patah tulang saudara, sehingga nggak bisa jongkok kalau jalan juga apa itu menyeret saudara. Tetapi apa yang terjadi kita lihat sama-sama Bapak Oscar yang disembuhkan. Sebelumnya nggak bisa jongkok saudara. Ini nggak bisa kok. Ini saksinya Eli. Nggak bisa. Iya. Puji Tuhan. Kita bersaksi. Shalom Bapak Ibu Saudara Jemaat Mega Church Betania Setuai Malang. Puji Tuhan setelah ibadah doa malam pengurapan 12 September 2024. Mujizat terjadi bukan hanya untuk jemaat Tuhan, tetapi untuk pelayan Tuhan, untuk pengerja, untuk hamba Tuhan, yaitu Ko Oscar. Nah Ko Oscar boleh secara singkat cerita sebelumnya bagaimana dan setelahnya bagaimana. Silakan Ko Oscar. Puji Tuhan. 4-5 tahun yang lalu itu kaki itu kerobohan motor Ya. Sudah diterapi, terus sudah picet kemana-mana, sudah pasrah. Ya. Sebelumnya juga saya tuh minta maaf sama Pastor Yoel. Dimaafkan. Dari istri, ayo cepet minta doa ke Pastor Yoel. Cuma mau maju, rasanya masih kurang gimana gitu. Tapi pada malam ini, puji Tuhan, sudah disembuhkan oleh Tuhan Yesus. Ya, kita boleh coba sama-sama disaksikan dengan hamba-hamba Tuhan yang lain. Oke, kalau sekarang kita sama-sama jongkok ya. 1, 2, 3. Haleluya. Sebelumnya nggak bisa saudara. Sebelumnya bisa? Sebelumnya nggak bisa, cuma seperti ini. Lah, sebelumnya segitu. Iya. Tapi hari ini Sudah sampai ke bawah. siapa yang menyembuhkan kau sekarang? Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya. Bersama Yesus pasti Pasti bisa. bisa. Tuhan Yesus memberkati dan mujizat masih terjadi. Haleluya. Amin. Kita boleh kasih tepuk tangan buat kalau ya sama Tuhan. Haleluya. Video yang terakhir saudara, beberapa minggu lalu saya orangnya nggak maju ke depan, dia duduk di kursi. Saya doakan dari mimbar, saya tahu ada orangnya tapi saya nggak tahu siapa orangnya. Dan puji Tuhan dia tidak maju, dia hanya di kursi tapi dia mengalami kesembuhan. Kita boleh lihat sakit perut yang disembuhkan saudara. Baru yang di depan berdoa. Saudara, sebelum saya akan berdoa bagian di depan. Ada saudara yang duduk, saudara sebetulnya sakit. Tapi saudara takut maju ke depan. Saya berdoa di tempat ini Tuhan sudah sembuhkan saudara ya. Nanti saya tunggu kesaksian saudara. Haleluya. Lagu ini boleh diulang-ulang. Yesus jamah. Ya, musik boleh mau dengan lembut. Bapak Ibu Saudara, siapa yang di kursi saudara? Saudara sebetulnya sakit. Tapi saudara gak mau maju tapi saudara sudah sembuh. Ada orangnya saudara, saya percaya. Gak usah toleh kanan kiri saudara. Kalau itu orangnya adalah saudara. Saudara mau angkat tangan, boleh angkat tangan. Orangnya saudara, saya percaya ada saudara. Oh saudara malu-malu nanti selesai ibadah ketemu saya. Kita bersaksi ya. Supaya kesaksian saudara jadi berkat bagi banyak orang. Saya tahu ada saudara, jangan malu-malu ya. Kesaksian saudara akan menghancurkan iblis. Dakwaan iblis adalah saudara lemah, saudara sakit, saudara tidak bisa. Itu iblis. Tetapi Tuhan Yesus, kita sembuh, kita lebih daripada pemenang. Kita diberi kekuatan, kita boleh kasih tepuk tangan buat kemuliaan nama Tuhan. Haleluya. Puji Tuhan Bapak Ibu Saudara, sebelum saya ada tambahkan beberapa pengumuman. Tadi ada yang angkat tangan ya ibu-ibu, betul ya? Ada ya? Betul ya? Ya waktu saya katakan ada yang sudah mengalami kesembuhan. Boleh bersaksi Bu? Ada yang tadi angkat tangan? Ada tadi? Iya. Loh ada tadi ayo. Di situ aja enggak apa-apa Bu. Mikrofonnya boleh di Alma minta tolong PIC. Gak apa-apa Bu, boleh bersaksi. Tadi saya lihat angkat tangan, betul ya? Singkat pada jelas saja Bu, kameramen boleh dibantu biar jadi berkat buat yang lain Bu. Apa yang dialami sebelum dan betul ya Bu ya? Yang tadi angkat tangan, betul ya? Loh, siapa yang angkat tadi ada? Ada yang angkat tangan betul?
Ada? Betul ya? Betul ya? Betul ya? Ayo Bu, jangan malu-malu untuk bersaksi Bu. Silakan. Namanya siapa, terus bagaimana sebelumnya dan bagaimana setelah. Silakan Bu. Shalom semuanya. Shalom. Puji Tuhan, saya menerima kesembuhan dari Tuhan Haleluya. Yesus. Pada sore hari ini, Tuhan telah menyembuhkan saya dari sakit perut ini. Wah, puji Tuhan. Yang nyeri-nyeri sudah sembuh. Haleluya. Puji Tuhan. Terima kasih, Tuhan memberkati. Terima kasih, tepuk tangan buat kemuliaan nama Tuhan. Berarti tadi Ibu enggak maju, tapi selagi duduk Tuhan menyembuhkan, betul ya Bu ya? Sekali lagi kita boleh kasih tepuk tangan buat kemuliaan nama Tuhan. Dahsyat. Gereja Betania Setaya Malang terus dipakai menjadi berkat gereja mujizat. Haleluya. Iya, kita boleh kasih tepuk tangan buat kemuliaan nama Tuhan. Saya percaya apa yang terjadi di tempat ini juga terjadi. Saya boleh mengundang untuk worship leader, juga pemain musik boleh kembali ke depan. Kita mau kembali ke datang hadirat Tuhan, saudara. Saudara, kuncinya percaya. Percaya dan percaya. Saya mau tutup dengan sebuah kesaksian penutup, saudara ya. Beberapa waktu lalu ada seorang ibu yang menghubungi saya. Dia punya anak, anaknya sedang hamil dan harus melahirkan pada hari itu. Dia tidak punya uang, saudara. Dia hanya punya uang 600.000 rupiah saja. Sedangkan biaya operasi 10 juta. Dia berharap untuk anaknya melahirkan dengan cara normal, saudara. Tetapi menurut yang akan melakukan tindakan normal itu berkata bahwa ini harus dioperasi karena ada posisi yang mungkin bermasalah dengan perutnya atau bayinya. Dan dia hubungi saya waktu itu mau khotbah, saudara, di Blitar. Lewat telepon, lewat voice note WA saya rekam suara saya. Saya bilang percaya Tuhan Yesus menyembuhkan, Tuhan Yesus menyediakan, Dia sanggup, Dia bisa, dan percaya. Saya kirim kepada ibu itu. Dan ibu itu berkata, Pak, saya percaya Tuhan Yesus sanggup, Tuhan Yesus mampu. Jam 1 siang itu pagi hari, jam 1 siang dia berangkat dengan putrinya ke rumah sakit, saudara. Dia lihat kantong dompetnya masih 600.000. Dia cek lagi, masih 600.000. Karena harus operasi 10 juta, gak ada uangnya, saudara. Tetapi iman itu berbicara, bertindak dan melangkah. Dia datang ke administratifnya. Dia menghadap untuk melakukan, untuk anaknya dimasukkan untuk operasi. Dicek lagi, masih 600.000. Tetapi mujizatnya terjadi bagaimana, saudara? Dia berkata kepada adminnya, anak saya namanya ini. Dan saudara tahu apa yang terjadi? Ternyata anaknya pernah daftar BPJS, saudara. Jadi operasinya ditanggung BPJS gratis, saudara. Dan kemarin saya ketemu, saya doakan bayinya sehat, ibunya juga sehat. 600-nya gak hilang. Tapi Tuhan tambahkan melalui BPJS. Mengalami mujizat, artinya saudara percaya dan bertindak. Amin. Saya boleh mengundang jemaat Tuhan boleh bangkit berdiri.